Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas tentang timbangan amalan baik dan amalan buruk. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Sebagaimana diketahui bahwa seluruh amal manusia di akhirat akan ditimbang. Dalam timbangan amal, jika timbangan amal baiknya lebih berat, maka pertanda ia akan selamat. Sebaliknya jika timbangan yang buruknya lebih berat, maka pertanda ia akan celaka. Hal itu pula yang digambarkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Walau status hadis ini mauquf, namun tidak mungkin seorang sahabat menyampaikan berita jika bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih yang berkaitan dengan berita lain. Dalam riwayat tersebut, Ibnu Mas'ud menyampaikan pada hari kiamat manusia akan dihisab. Siapa saja yang amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya walau hanya selisih satu amal, maka ia akan masuk surga. Sementara orang yang amal buruknya lebih banyak dari amal baiknya walau hanya selisih satu amal, maka ia akan masuk neraka. Kemudian Ibnu Mas'ud melantunkan ayat yang artinya, timbangan pada hari itu ialah kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surah Al-A'raf ayat 8-9. Ibnu Mas'ud melanjutkan, sesungguhnya timbangan amal baik bisa ringan atau kalah walau hanya kurang seberat biji sawi, sehingga orang yang imbang antara amal baik dan buruknya maka dia termasuk Ashabul A'raf, yakni orang-orang yang diberi pengetahuan bagaimana mereka berdiri di hadapan akhirat. Dari situ mereka tahu para penghuni surga dan penghuni neraka. Ketika melihat para penghuni surga, mereka menyeru salam keselamatan untuk kalian. Saat menoleh ke arah kiri, mereka melihat para penghuni neraka lantas berdoa sebagaimana dalam ayat, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 47. Terakhir Ibnu Mas'ud berpesan, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan suatu kebaikan maka akan dicatat untuknya 10 kali lipat, dan jika ia melakukan satu keburukan maka akan dicatat untuknya 1 kali lipatnya. Maka celakalah orang yang 1 kali lipatnya mengalahkan 10 kali lipatnya. Timbangan amal sendiri merupakan timbangan raksasa. Saking besarnya andai langit dan bumi diletakkan di atasnya niscaya mampu ditimbangkannya, apalagi hanya sekedar dipakai menimbang amalan hamba-hambanya. Demikian seperti yang digambarkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Salman. Melalui riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, pada hari kiamat, timbangan amal akan diletakkan andai langit dan bumi ditimbang atau diletakkan di atasnya niscaya akan tertimbang. Kemudian para malaikat bertanya, wahai Tuhanku, untuk siapa timbangan ini? Allah menjawab, untuk makhlukku yang aku kehendaki. Malaikat pun berkata, Maha suci Engkau, maka selamanya kami akan menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Siapapun tentu berharap agar timbangan amal baiknya lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Dalam kaitan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menawarkan berbagai amalan yang memperberat timbangan kebaikan, mulai dari amalan terberat hingga amalan teringan. Amalan-amalan tersebut antara lain adalah berakhlak mulia, sebagaimana sabdanya, sesungguhnya di antara amalan yang paling berat dalam timbangan amal pada hari kiamat adalah berakhlak bagus. Hadis riwayat At-Tabrani. Amalan berikutnya adalah pengucapan kalimat thayyibah, diriwayatkan pada saat timbangan-timbangan amal pada hari kiamat dipasangkan. Maka didatangkan salah seorang laki-laki setelah amalannya ditimbang, diputuskan bahwa ia khusus masuk neraka. Namun terdengar satu perintah dari sisi Allah, janganlah kalian tergesa-gesa, sebab masih ada satu amal lagi yang tersisa untuknya. Tak lama datanglah satu lembaran yang berisi tulisan La ilaha illallah. Setelah lembaran itu ditambahkan maka bertambah beratlah amal kebaikannya. Demikian yang disarikan dari hadis riwayat Ahmad. Dalam musnadnya dari Amru bin Al-Ash, amalan yang sangat ringan namun berat dalam timbangan amal juga dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis berikut yang artinya dua amalan yang tidaklah dihitung oleh seorang muslim kecuali akan masuk surga. Dua amalan itu sangat sederhana namun orang yang menunaikannya sangat sedikit. Ditanya oleh para sahabat, amalan apa itu wahai Rasulullah? Beliau meneruskan, salah seorang kalian bertasbih 10 kali, membaca tahmid 10 kali, dan membaca takbir 10 kali setiap usai salat, jadi totalnya 150 kali dalam lisan namun jadi 1500 dalam timbangan amal. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Di samping amal yang memperberat timbangan kebaikan, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan amal yang justru akan memperberat timbangan keburukan. Salah satunya adalah perbuatan riba.
Saat ada para sahabat yang menertawakan seseorang karena betisnya yang kecil, beliau lantas menegur mereka, "Demi Zat yang menggenggam jiwaku, perbuatan itu lebih berat dalam timbangan amal buruk dari gunung Uhud." Meski demikian kita senantiasa berharap semoga timbangan amal baik kita lebih berat daripada timbangan amal buruk kita. Pada saat yang sama kita tak boleh berhenti berdoa semoga kelak mendapat pertolongan dari penguasa alam dan juga sapaan dari Nabi terkasihnya yang bersiap membela umatnya, di timbangan amal jembatan As-Sirat dan telaga Kausar. Ingatlah bahwa berapapun amal kita baik ataupun buruk pasti akan terlihat. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.